Selamat datang di channel DC Indonesia. Kali ini kita akan membahas arc cerita Superman What Price Tomorrow. Arc cerita pertama yang ada di serial komik Superman volume ketiga yang berada di era New 52. Dimulai dari edisi yang pertama sampai edisi yang ke-6. Bagaimana cerita ini akan diungkapkan, yang dimana sebenarnya cerita Superman di era New 52 ini adalah cerita terbaru dan sangat disarankan bagi pendatang baru yang ingin memulai cerita Superman. Sangat cocok untuk mengenal sosok Superman di komik, karena di era New 52 ini sebagai reboot dari peristiwa Flashpoint dan semua cerita dimulai dari cerita terbaru. Dan ada yang perlu disampaikan, Clark Kent, alter egonya Superman pada era ini tidak menjalin hubungan dengan Lois Lane. Justru Lois Lane lah yang telah memiliki pacar di era ini. Nah, siapakah pacar Lois Lane di era New 52 ini? Cari selengkapnya pada video ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, diberitahukan nih kepada teman-teman yang belum subscribe channel DC Indonesia agar mensubscribe-kannya. Bagi yang sudah, terima kasih, kalian sangat luar biasa. Kota Metropolis sedang mengalami perubahan dari kota yang penuh sejarah menjadi kota yang merangkul masa depan, dan pengabaian terhadap warisan di kota ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Superman. Karena di saat ini perubahan tersebut yang paling mengharukan baginya adalah gedung Daily Planet yang pernah menjadi mercusuar kebenaran dan keadilan. Sekarang gedung Daily Planet yang lama sedang dibongkar. Globe simbol Daily Planet akhirnya menyentuh jalanan kota. Dengan hancurnya gedung Daily Planet tersebut akan diganti dengan sebuah bangunan yang baru. Bangunan itu nantinya dirancang dengan struktur bangunan yang lebih berteknologi maju dan akan diresmikan di tempat lain di kota itu. Di hadapan para penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung acara malam pembukaan gedung Daily Planet yang baru yang disiarkan di televisi, Wali Kota Metropolis Rob Morrisroe memperkenalkan kepada semua hadirin pemilik baru dari Daily Planet, yaitu Morgan Edge. Menurut Morgan, perusahaan itu merupakan suatu keharusan di era digital di saat ini. Daily Planet telah dibeli dan digabungkan ke dalam perusahaan Galaxy Broadcasting Systems untuk menjadi Planet Global Networks. Di antara semua para hadirin yang datang, terlihat ada Lois Lane bersama pacarnya, Jonathan Carroll, bersama Perry White duduk di meja undangan. Lois pun bertanya kepada Perry White, mengapa Clark Kent tidak ada bersama mereka di saat menghadiri undangan acara itu. Perry White pun hanya menjawab, semua orang turut merasakan bagaimana gedung Daily Planet yang begitu banyak membuat sejarah bagi mereka sekarang sudah diganti dengan gedung yang baru. Nah, begitu jugalah dengan perasaan Clark Kent di saat ini. Saat itu, terlihat Superman yang sedang melayang di atas gedung Daily Planet yang hancur. Dia sangat bersedih atas hilangnya Daily Planet yang lama. Penampakannya itu diabadikan oleh media dan diupload di jejaringan media sosial. Sebuah pesan yang menuliskan, Superman berada di atas gedung reruntuhan Daily Planet. Sementara itu, di kawasan perumahan Astrodome yang baru dibangun di kota Metropolis, petugas shift malam melihat kamera CCTV keamanan. Ada kobaran api yang menyala di sudut daerah pembangunan Astrodome. Superman yang melayang di udara mengingat kembali di saat dirinya berdebat dengan Lois tentang arah baru dunia jurnalistik. Lois Lane dipercayakan Morgan untuk menjabat sebagai kepala divisi TV dan digital di VGN, dan menurutnya media cetak sudah hampir mati, yang membuat Clark menjadi terganggu mengingat dia merasa perusahaan Edge tidak begitu peduli terhadap integritas. Lois menegaskan bahwa integritasnya sebagai seorang jurnalis adalah alasan mengapa dia mengambil pekerjaan baru tersebut, sehingga planet ini dapat terus hidup sebagai alternatif dari surat kabar yang menjual berita-berita skandal. Lois pun bertanya mengapa jika dia begitu tertarik pada integritas, maka dia tidak akan menerima tawaran itu untuk mengambil alih pekerjaan lamanya sebagai pembawa berita. Clark pun berbalik berkomentar, dia tidak harus menjadi bagian dari pertunjukan anjing dan kuda poni untuk berbuat baik, dan langsung berjalan keluar meninggalkan Lois. Di suatu tempat di Himalaya, ada alien yang mendarat di sana dan mulai melakukan tugas yang diperlukan. Alien itu meniup trompet besar dan menunggu sampai terdengar. Kembali ke Astrodome, salah satu penjaga keamanan menemukan bahwa api yang dia lihat itu tidak seperti api yang pernah dia lihat sebelumnya. Sementara itu, Superman melihat ada sebuah truk banker yang telah dibajak dan segera mengejarnya. Hal ini membuatnya kembali ke tengah kota Metropolis.
kembali ke acara. Izzy Izquierdo, seorang penerbit baru dari Daily Planet, hampir tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada Perry White, yang kemudian mereka menjadi panik karena ada kejadian untuk dijadikan berita mengenai Superman yang menyerang perampok bertopeng badut. Jimmy Olsen dan Miko Ogawa diminta untuk mengambil rekaman video di lapangan. Sebagai wakil presiden perusahaan, Lois pun memerintahkan kepala helikopter di Planet untuk mengejar berita tersebut. Perry pun tidak mau kalah dan mengirimkan anak buahnya Ronnie Thorpe untuk meliput berita dengan cara menerbitkannya di media cetak. Di saat itu di Astrodome, penjaga malam penasaran dengan kobaran api. Dia segera mengecek keadaan di sana, tapi ternyata ada ledakan yang menewaskan si penjaga itu. Kembali ke Superman yang berhasil mengangkat mobil truk yang dibawa perampok bertopeng badut. Jimmy Olsen dan Miko Ogawa berhasil merekam peristiwa itu. Saat Superman dan mobil truk yang dia angkut terbang melewati kawasan Astrodome yang sedang dibangun, kebakaran yang ada di sana membuat Superman menjadi berfokus untuk mencari tahu apa yang terjadi di kawasan apartemen yang sedang dibangun itu. Namun sayangnya, kobaran api menyambar mobil truk dan ledakan api pun membuat warga menjadi bertanya-tanya siapakah yang telah melakukannya. Superman pun berpikir bagaimana dia akan memutuskan sikapnya, sementara para jurnalis dan syutingan kamera terus berdatangan untuk meliput kejadian. Pada awalnya ada ketidakkepercayaan karena bisa saja publik berasumsi dialah yang telah meledakkan truk dan menjatuhkannya ke Astrodome pada saat yang bersamaan. Namun pikiran para warga yang melihatnya menjadi berubah karena di saat itu ketika semburan api menghantam dada Superman, ternyata muncul sosok makhluk yang terbuat dari api itulah sendiri yang menjadi sumber ledakannya. Saat api mulai menyebar ke seluruh kota, Lois pun memerintahkan para helikopter dan Jimmy untuk mundur dari bahaya saat Superman terbang masuk ke dalamnya melawan api dengan nafas bekunya. Makhluk itu menggumamkan kata kalimat Krypton yang kemudian melemparkan komet api ke arah orang-orang di bawahnya. Superman pun menggunakan papan iklan untuk menyerap bola api. Dengan kengeriannya, dia melihat helikopter polisi yang meledak. Morgan Edge tidak senang dengan Lois karena membatalkan pengiriman berita. Kalau dulunya, Lois tidak segan-segan menatap wajah kematian untuk mendapatkan cerita. Lois pun menjawab, dia masih reporter yang sama dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan berita, tapi dia hanya akan membuat keputusan hidup atau mati tentang hidupnya sendiri, bukan keputusan dari timnya. Lois pun kemudian menginstruksikan Jimmy Olsen dan Miko untuk meretas kamera CCTV di dekat Astrodome agar mereka dapat menyiarkan aksi tersebut tanpa membahayakan secara sembarangan. Kecerdasannya terbukti berhasil dan mereka memulai siaran darurat. Sementara itu, Superman memimpin pemadam kebakaran melintasi kota, mengambil bola api dunia globe yang asli dari Daily Planet yang kemudian dia lemparkan ke arah monster api. Gangguan tersebut memberi Superman berkesempatan untuk mendekat dan dengan kecepatan yang sangat tinggi mereka pun terbang meluncur ke luar angkasa. Dengan tanpa oksigen yang ada di luar angkasa tersebutlah makhluk api tersebut akan segera menghilang, dan begitu pula dengan serangannya di kota Metropolis. Lois menyelamatkan Jimmy dan Miko dari penjara karena penyadapan ilegal mereka dengan panggilan singkat ke Letnan Casey, dan PGN mendapat peringkat malam pertama yang luar biasa berkat liputan Lois Lane. Di Daily Planet yang baru, Clark Kent merilis cerita tentang kejadian sepanjang malam dan terbukti menjadi berita besar di halaman depan. Malam harinya, Clark Kent pun berjalan ke apartemen milik Lois Lane. Dia berharap untuk meminta maaf atas kata-kata kasarnya di tempo hari. Namun ketika Lois membukakan pintu apartemennya, Clark menyadari dia telah mengganggu wanita itu. Yang akhirnya mereka berdua pun berdamai dan Clark akan mengatakan sesuatu yang lebih penting, tapi saat ini sepertinya tidak akan dia sampaikan karena ada seorang pria yang bertelanjang dada yang menghampiri Lois Lane. Dia pun memperkenalkan dirinya bernama Jonathan Carroll dan kemudian membawa Lois kembali ke dalam untuk merayakan di tempat tidur. Saat Clark Kent berjalan pergi, dia mendengar pembicaraan Lois dan Jonathan yang berbicara tentang dirinya. Lois menyangkal bahwa dia terlibat asmara dengan pria itu, ya si Clark Kent, yang menjelaskan kepada Jonathan si Clark itu adalah seorang penyendiri yang tidak pernah membiarkan siapapun dekat dengannya. Dengan keadaan yang merasa sedih, Clark Kent pun masuk ke dalam lift dan pergi. Mendengar Carol yang menyatakan bahwa mungkin dia merindukannya, tapi si Lois Lane menyuruhnya diam dan kembali ke tempat tidur mereka.
Superman berdiri di pangkalan militer mengamati peta bintang-bintang yang menunjukkan di mana planet Krypton dulu berada sebelum kehancurannya. Dia prihatin dengan fakta di mana makhluk alien api yang dia hadapi sebelumnya membuat dirinya menjadi bertanya-tanya. Makhluk api itu menyebutkan nama asal planetnya, Krypton. General Land muncul dan memberikan catatan semua aktivitas alien baru-baru ini di bumi yang diminta Superman sebelumnya, sehingga dia bisa mengetahui dari mana asal alien api itu. Namun catatan tersebut tidak mengungkapkan apapun tentang makhluk api tersebut, dan General Land menyatakan makhluk api tersebut pasti sangat tua atau buatan manusia. Superman pun menjadi bingung dengan keterangan yang disampaikan orang tua Lois itu, bertanya-tanya dengan sendirinya padahal makhluk itu menyebut nama Krypton. General Land pun berteori Superman mungkin saja menarik musuh seperti itu ke Metropolis. Ada dampak buruk yang akan terjadi dari pertarungan Superman melawan monster api sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, Clark Kent membantu Lois Lane yang sedang memindahkan ruangan kantor barunya, di mana pada saat itu Lois memberitahu Clark Kent dia akan merindukan pekerjaan lamanya sebagai reporter, dan menyebutkan Clark telah mempertahankannya di puncak reputasinya dengan menjadi pesaing reporter yang baik. Dia berharap dengan kepergiannya, Clark Kent akan menemukan seseorang yang dapat membuatnya tetap berada di puncaknya sebagai reporter, dan menyarankan agar Clark dapat berkencan dengan seorang reporter baru di Daily Planet yang bernama Heather Kelly. Clark Kent pun memberitahu Lois dia berharap Lois tidak menimbulkan kesan buruk ketika dia sempat mampir ke apartemennya beberapa saat yang lalu. Namun Lois tidak mempermasalahkannya dan memberitahunya Jonathan yang dia sebut adalah temannya merasa senang akhirnya berkesempatan dapat bertemu dengan Clark Kent. Lois bahkan menyarankan agar mereka berkencan ganda, double date, saat dia kembali ke Metropolis lagi. Lois bersama Jonathan sedangkan Clark bersama Kelly. Merasa bingung dengan pernyataan tersebut, si Clark Kent pun meninggalkan ruangan Lois. Namun Lois sempat memberitahunya dia adalah teman terbaiknya, di mana Clark boleh mengandalkannya untuk hal apapun. Di saat dia meninggalkan ruangan Lois, Clark Kent bertemu dengan Cat Grant yang mengingatkannya bahwa Perry White telah mencoba meneleponnya. Rupanya ada seorang pria tunawisma yang bersembunyi di lorong kereta api bawah tanah kota Metropolis, di mana pada saat itu juga sedang melakukan proyek perbaikan rekonstruksi akibat pertempuran Superman baru-baru ini di daerah itu. Cat Grant pun menyarankan agar Clark membuat berita tentang hal itu, namun Clark malah menolak, menjelaskan karena ada hal lain yang lebih penting yang harus dia kerjakan di saat ini. Kembali ke sekarang, Superman pun memberitahu General Land putrinya yang bernama Lois adalah seorang reporter dan dia adalah headline beritanya, tetapi sekarang telah berubah. Namun General Land tidak yakin. Dia menggubris pernyataan tersebut, mengatakan selama Superman berada di Metropolis, Lois dan semua orang yang dikenalnya akan selalu dalam keadaan yang berbahaya yang mengancam. Yang kemudian dia pun menampilkan rekaman monster alien api yang mengatakan karena kejahatanlah yang akan mendatanginya. Mendengar itu, dia pun pergi meninggalkan General Land, menyebutkan orang tua itu ada juga benarnya. Sementara itu, dua orang petugas polisi, Mercy Sharp dan Travis Johnson, sedang berpatroli di stasiun kereta api bawah tanah untuk menemukan tunawisma yang telah menimbulkan masalah bagi para pekerja konstruksi. Namun ketika dia berhasil menemukan lokasinya dan melihat orang itu malah melarikan diri, dan saat dia melarikan diri, orang itu menjadi terkejut dan efeknya membuat matanya menjadi bersinar berwarna merah. Superman terbang melintasi kota dan tiba-tiba mendengar beberapa orang yang berbicara tentang sejenis makhluk yang datang langsung ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terlemparkan ke belakang oleh penyerang yang tak bisa dilihat olehnya. Superman pun mencoba menggunakan penglihatan sinar X dan pendengaran supernya untuk menemukan musuh. Namun sayangnya hal itu tidak juga terlihat di matanya. Serangan makhluk yang tak kasat mata itu membuat Superman melewati balon udara yang penuh dengan penumpang turis, dan saat Superman berusaha untuk menyelamatkan mereka, dia langsung berlari ke arah monster yang tak kasat mata. Saat itu
Jimmy Olsen bersama rekannya Miko Ogawa merekam semua peristiwa dari helikopter. Mereka langsung menghubungi Lois yang akhirnya dapat dia simpulkan ternyata Superman tidak bisa melihat makhluk apa yang dia lawan, sedangkan orang lain bisa melihatnya. Dengan kecerdikannya si Lois pun kemudian memerintahkan Jimmy untuk mengarahkan kameranya ke monster itu dan kemudian menghubungkannya ke siaran langsung di setiap layar di kota. Superman pun akhirnya dapat melihatnya dari tampilan setiap layar yang ada di sekitarnya dan berhasil mendaratkan pukulan keras. Hal tersebut memberinya kesempatan yang dia butuhkan untuk menyelamatkan balon udara tersebut. Setelah menurunkan balon udara dengan keadaan yang aman, Superman pun melemparkan monster itu ke toko elektronik terdekat menggunakan layar TV untuk dapat dia lihat. Superman pun akhirnya dapat mengalahkan monster itu. Namun monster itu menoleh padanya dan mengucapkan kata Krypton dalam bahasa asingnya, yang kemudian monster itu tiba-tiba menghilang. Kemudian di Fortress of Solitude, Superman mencatat semua yang terjadi hari itu di jurnalnya. Dia disela oleh panggilan telepon dari ponsel Lois ke pesan suara milik Clark Kent dan dia pun memutarkannya. Dalam pesannya itu, Lois mengatakan Clark selalu bisa mempercayainya, menasehatinya untuk tidak membiarkan dirinya didominasi oleh kesendirian. Sementara itu di rumah sakit, si pria tunawisma tersebut mengunjungi Michael McLaughlin, satu-satunya yang selamat dari serangan makhluk api yang barusan menyerang si Superman di edisi yang sebelumnya. Sejak peristiwa itulah dia mengalami koma meski sama sekali tidak ada di tubuhnya yang terluka. Saat pria tunawisma itu berjalan memasuki ruangan perawatan McLaughlin, dia pun terbangun dari komanya dan terlihat matanya bersinar merah. Dia mengoceh dengan bahasa yang tidak jelas. Si pria tunawisma matanya juga bersinar merah. Dari semua kata-katanya yang jelas adalah kalimat Krypton. Di kantor Daily Planet, Bill McCoy membuat film dokumenter yang sepertinya menyalahkan Superman atas banyaknya korban akibat serangan baru-baru ini di Metropolis. Dia mendapatkan pertentangan dari Perry White dan Lois Lane. Meski begitu, McCoy berharap Lois untuk menyetujui idenya dan dia bersama Perry White dapat meyakinkan Clark Kent untuk mempertimbangkan salah satu petunjuknya. Ada seorang pria tunawisma yang tampaknya menculik salah satu korban kebakaran yang disebabkan oleh alien yang ditemui Superman baru-baru ini. Dia berharap artikel Clark tentang tunawisma di Metropolis akan memberinya keuntungan dalam mengidentifikasi gelandangan tersebut. Perry White pun menghubungi Clark yang ada di pemakaman Smallville. Saat dia mengunjungi makam orang tuanya itu, Clark pun menyadari bahwa dia terlambat untuk syuting video dengan Heather Kelly dan bergegas pergi menutup panggilan teleponnya si Perry White. Di kantornya, di saat itu Lois dan Perry berbicara mengenai Clark Kent. Lois mengatakan kepada Perry, sepertinya Clark sekarang sudah berubah sejak beberapa hari terakhir. Perry pun menjelaskan Clark yang tidak suka mengenai merger perusahaan mereka dengan Galaxy Communications adalah hal lain sepertinya yang membuatnya seperti itu. Di kawasan Hobbs Bay, Heather Kelly, Jimmy Olsen dan Miko Ogawa sedang menunggu Clark Kent. Mereka kesal karena Clark beralasan pada pesan suara yang menjelaskan kepada mereka dia terjebak kemacetan meskipun faktanya dia sudah membuat mereka menunggu selama 3 jam. Kelly pun menjadi frustasi, namun karena perasaan sukanya terhadap Clark, ya amarahnya pun menjadi meredam. Dia dan yang lainnya pun memutuskan untuk melanjutkan liputan mereka tentang renovasi kota masa depan dan pengaruhnya terhadap perumahan kelas menengah yang terjangkau di Metropolis tanpa kehadiran Clark Kent sendiri. Sementara itu, Lois pun sedang mengawasi program beritanya seiring dengan penyajian cuaca meskipun ada pengumuman bahwa langit terlihat sangat cerah dan suhu hangat akan terjadi. Namun ternyata ada gangguan yang mendadak di dekat Teluk Hope yang terlihat ada badai es besar yang terjadi di sana. Helikopter berita yang ada di dekatnya memperhatikan Superman, tampaknya ada di sana yang sedang menyelesaikan masalah itu. Superman menjadi penasaran pada kenyataan yang dia lihat. Dia juga merasakan dinginnya badai itu, sama seperti dia merasakan makhluk api terakhir dan dampak pukulan monster yang tak kasat mata yang sebelumnya. Dinginnya badai itu begitu parah hingga mengubah bangunan di dekatnya menjadi es, mengalihkan perhatiannya ke warga sipil. Superman pun mencoba mengeluarkan mereka dari daerah tersebut, namun sayangnya mereka juga telah berubah menjadi
es dan membeku. Tidak hanya membeku, tetapi seluruhnya telah berubah menjadi es sampai ke dalam tubuh mereka semua. Melihat ke tengah pusaran badai, Superman akhirnya dapat melihat sebuah entitas asing yang melayang tinggi di atasnya. Makhluk itu berbicara dalam bahasa asing yang sama yang diucapkan monster api sebelumnya. Dia menyadari badai sepertinya berpusat di gedung apartemen lamanya dan kemudian mengenali suara entitas tersebut yang ternyata itu adalah Heather Kelly. Heather ternyata adalah makhluk yang menjadi pusat badai itu. Dia mengirimkan gelombang dingin ke seluruh kota, mengubah segala sesuatu yang mereka sentuh menjadi es. Superman pun nyaris tidak berhasil menyelamatkan helikopter berita, tapi dia terlambat berbalik untuk menghentikan Daily Planet dan semua orang yang ada di dalamnya agar tidak membeku juga. Mengalihkan perhatiannya ke dasar badai, dia melihat Jimmy dan Miko berada di bawahnya, tapi lebih jauh lagi Heather tidak membeku, terjebak dalam semacam medan stasis yang merupakan sumber badai. Suara alien di atas mengumumkan nama Krypton, sebuah misteri yang harus dipecahkan Superman nantinya. Dengan pilihan satu-satunya terakhir adalah Superman meledakkan bidang stasis di sekitar Heather dengan penglihatan panasnya, ya heat vision. Melihatnya dengan keadaan yang meringis kesakitan, dia pun mengalah, tapi sekarang ini sudah terlambat. Alien pun tersebut hancur dan badai pun runtuh. Kota Metropolis akhirnya kembali normal. Beberapa saat kemudian setelah menghadapi masalah ini, Superman terbangun di sebuah lubang galian di tanah. Dia melihat Jimmy dan Miko berdiri di atasnya. Sayangnya Heather tidak bisa ditemukan. Di atas gedung di tempat lain, terlihat Heather yang berdiri. Dia berbicara dalam bahasa asing. Dia bertemu dengan pria tunawisma misterius dan pria yang dia culik dari rumah sakit. Mereka berdua juga berbicara bahasa asing yang tidak dimengerti, di mana kata-kata yang jelas diucapkan mereka berdua adalah menyebut kalimat Superman dan Clark Kent secara serentak. Siaran televisi menyampaikan berita Superman yang menghadapi alien es sebelumnya, dan setelah melewati masalah alien es beku tersebut, saat ini kedua orang saksi yaitu Jimmy Olsen dan Miko Ogawa sedang diinterogasi oleh aparat kepolisian mengenai hilangnya Heather Kelly. Terlepas dari itu semua dan bagaimana Kelly menghilang setelah alien salju dikalahkan oleh Superman, polisi terpaksa menerima kenyataan dari mereka berdua yang ternyata tidak tahu menahu mengenai hilangnya Heather Kelly. Wawancara selanjutnya untuk diinterogasi adalah Superman. Namun pada saat interogasinya, Superman mengaku kepada polisi dia melihat Heather dalam bentuk monster salju. Dia berasumsi Heather telah dirasuki oleh makhluk alien salju es beku. Namun Superman tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah dia menyerang alien es dengan menggunakan penglihatan panasnya untuk menghancurkan alien tersebut. Lieutenant Casey menyatakan Superman harus bertanggung jawab atas semua serangan beberapa hari terakhir ini, termasuk monster alien api dan monster yang tak kasat mata. Yang kemudian tiba-tiba nih ada seorang petugas aparat kepolisian yang lainnya, yaitu Farrington, yang menyelam masuk ke ruangan menyampaikan kepada mereka Heather telah muncul kembali. Sekarang wanita itu diwawancarai pada acara program talk show Billy McCoy yang disiarkan live streaming. Mereka pun langsung melihat siaran langsung itu, menampilkan Heather Kelly yang menjelaskan bagaimana Superman mencoba membebaskannya dengan penglihatan panasnya dan memintanya untuk memaafkannya karena telah membahayakan dirinya. Beberapa menit kemudian, Komisaris David Corporon masuk ke ruangan mereka atas perintah wali kota Maurice Rowe untuk membebaskan Superman. Komisaris meminta maaf atas tindakan Lieutenant Casey yang tidak menginginkan apa yang telah terjadi pada 5 tahun yang lalu. Melihat banyaknya wartawan yang berada di luar gedung dan mengabaikan komisaris untuk membubarkan mereka, Superman malah terbang meninggalkan mereka semua. Saat Superman berganti pakaian di jalanan, dia bertanya apakah orang seperti Lieutenant Casey menurutnya ada benarnya juga, karena dirinya yang harus bertanggung jawab atas kemunculan makhluk-makhluk di Metropolis. Yang kemudian dia mendapatkan panggilan telepon dari Lois Lane menuntutnya agar si Clark mengapa dia mengklaim dia berada di Metropolis padahal dia sebenarnya berada di Smallville pada saat serangan terakhir sebelumnya. Si Clark Kent pun akhirnya mengakui dia sebenarnya mengunjungi makam
orang tuanya dan lupa tentang janjinya dengan Heather Kelly untuk melakukan liputan bersamanya. Si Clark Kent pun beralasan kendaraannya membeku, sama seperti yang lainnya saat tiba di Metropolis. Clark Kent pun memotong pembicaraannya dengan Lois yang menjelaskan dia ingin meminta maaf kepada Heather Kelly secara langsung di stasiun TV. Saat Clark Kent berlari ke stasiun, dia tidak menyadari si penjaga keamanan dan tunawisma ternyata telah menjadi tuan rumah bagi makhluk asing ada di dekatnya. Terlihat mata mereka yang berwarna merah yang sedang bersembunyi di balik tembok yang gelap, di mana juga mereka dapat membaca pikirannya Clark Kent. Di ruangan kerja PGN, Jimmy dan Miko bertemu di ruangan kerjanya Lois Lane. Mereka merasa khawatir dengan semua perasaan yang bercampur aduk mengenai Clark Kent. Lois memberitahu mereka Clark di saat itu sebelumnya berada di pemakaman kedua orang tuanya. Miko pun kemudian menyebutkan Clark telah berbohong di mana dia sebelumnya telah melacak perangkat GPS ponselnya Clark Kent. Jimmy yang tidak percaya dengan pernyataan Miko menjelaskan karena selama ini si Clark Kent tidak pernah berbohong kepada mereka dan tidak pernah berduka atas kematian keluarganya. Lois yang memikirkan Clark selama beberapa minggu terakhir dan menurutnya Clark akhir-akhir ini sepertinya sering mengasingkan diri dari teman-temannya. Setelah Jimmy dan Miko kembali ke stasiun dengan perintah untuk tidak menyebutkan perilaku Clark, Lois dan pun memeriksa foto Superman yang sedang meninggalkan pemakaman Smallville beberapa saat sebelum serangan alien. Dengan rasa penasaran yang ada di dalam kepalanya, Lois Lane pun bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang terjadi antara Man of Steel dan Clark Kent? Di lokasi program syuting Real McCoy Show, Heather Kelly, Jimmy Olsen, dan Miko Ogawa menjadi narasumber terkait peristiwa badai salju tempo hari. Meskipun mereka menjelaskan kepada Billy mengenai Superman yang ada di kejadian itu, Billy sepertinya tidak percaya. Di saat dia menyelidiki keterlibatan Clark Kent dalam berita yang seharusnya diliput oleh Heather, Billy mengklaim Clark tidak ada hubungannya dengan liputan berita itu. Clark yang berdiri di belakang layar menjadi terkejut ketika mendengar pernyataan Billy. Kembali ke reruntuhan blok apartemen lamanya si Clark Kent, si gelandangan dan si penjaga yang kerasukan alien menyelinap melewati garis polisi. Mereka menarik perhatian dua petugas yang sedang bertugas di sana. Namun sayangnya, kedua petugas itu tidak menyadari kedua penyusup tersebut adalah alien yang mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh kedua petugas tersebut, yang akhirnya kedua petugas tersebut mati diserang oleh kedua orang itu. Kembali ke dalam studio. Di saat jeda iklan, Billy McCoy mendekati Clark Kent dengan keadaan yang marah besar karena cerita besarnya gagal disiarkan. Billy McCoy telah melihat rangkuman pembicaraan Clark dengan Heather sebagai persiapan untuk berita tersebut dan tidak mempercayai penjelasan Clark Kent yang menyatakan dia tidak terlibat. Clark Kent pun menggunakan alasan tentang panggilan telepon sebelumnya dengan Lois Lane. Dengan alasan itulah tentu saja menyelamatkan pengakuannya yang menjelaskan dia berada di Smallville. Heather Kelly menghampiri mereka, mengatakan kepada Billy menyebut mereka berdua pembohong ketika dia mengajak Clark Kent pergi bersamanya. Sementara itu, Miko akan dengan mudah menuduh kedua reporter tersebut telah berbohong mengingat apa yang telah dia lihat. Tiba-tiba nih entah bagaimana caranya, Clark Kent langsung berubah dengan mengenakan seragam Superman dan dia kembali ke gedung apartemen lamanya. Di depannya ada 3 makhluk asing yang dia temui sebelumnya. Makhluk-makhluk itu mengungkapkan mereka telah mencoba berkomunikasi dengannya sebelumnya, tetapi program linguistik mereka menjadi rusak sehingga mereka harus menggunakan bahasa wajah psikis untuk menghubungkan keempat pikiran mereka bersama-sama. Pertemuan mereka ini sangat membuat Superman keheranan. Mereka terus-menerus membutuhkan kalibrasi ulang sehingga Superman menyadari ternyata ketiga alien tersebut bersifat mesin mekanis. Dengan keadaan yang frustasi, Superman pun menyerang ketiga alien. Serangannya itu menyebabkan kekurangan pada matriks referensi mereka. Meskipun dia sepertinya telah berhasil mengalahkan mereka, tapi dia mendengar sebuah pemikiran yang ada di kepalanya yang menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu memulai semacam penggabungan, yang kemudian segerombolan serangga mekanis berkumpul di depannya dan terus berdatangan. Dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk menghancurkannya. Para alien itu pun muncul kembali ke hadapannya, memberitahu Superman apa yang dilakukannya itu untuk menyatukan mereka berempat dan untuk memperbaiki apa yang salah. Mereka harus mengubah apa yang bisa diubah dan menyesuaikan apa yang bisa disesuaikan. Semua yang tidak
tidak bisa atau tidak mau harus diberantas. Ini adalah fungsi utama dari mereka dan untuk itulah mereka diciptakan. Saat ini Superman meminta mereka untuk menjawab pertanyaannya, siapa yang telah menciptakannya? Mereka malah menjawab bahwa pencipta mereka adalah Superman sendiri. Pihak kepolisian dan jurnalis bersama-sama menuju ke kawasan Hobbs Bay di Metropolis. Tempat serangan alien berlangsung di gedung apartemen lamanya si Clark Kent. Bahkan Billy McCoy, si pembawa acara talk show, juga ikut terbang dengan helikopternya untuk dapat meliput berita tersebut meskipun dia takut ketinggian. Ternyata pusaran angin topan itu adalah pusaran api dan es yang berputar-putar. Di tengahnya itu ada Superman yang mengawang. Dia terlihat dengan menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Ketika dia mendongak wajahnya, terlihat Superman dengan tersenyuman yang lebar. Pusaran energi yang berada di dekatnya menjadi menghilang, sepertinya diserap oleh Superman sendiri. Billy McCoy pun mendekatkan helikopternya agar dapat merekam apa yang diucapkan oleh Superman tersebut, dan dia menjadi terkejut saat melaporkan Superman berbicara dalam bahasa yang sama dengan alien serangan alien yang sebelumnya. Hal ini semakin membuatnya menjadi percaya, yang menegaskan kecurigaannya. Ternyata Superman adalah pusat dari semua serangan tersebut. Ketika Superman melihat helikopter Billy yang mendekatnya, dia pun menoleh kepadanya dan berkata, "Ancaman atau Mesias, kaulah yang memutuskan." Yang kemudian Superman pun menjatuhkan tubuhnya ke daratan. Duam! Setelah dia ambruk, Superman naik lagi ke udara sambil membawa ketiga tubuh, yaitu si pria tunawisma yang tidak dikenal, Michael McLaughlin, korban yang dirawat di rumah sakit, dan Heather Kelly, si reporter berita. Orang-orang yang ada di sana melihat peristiwa itu akhirnya menjadi lega. Terlebih lagi Superman meminta mereka agar ketiga orang itu untuk segera mendapatkan perawatan yang layak. Namun tetap saja ada sesuatu yang mencurigakan dengan Superman kali ini. Walaupun ketiga orang itu tidak lagi menjadi tuan rumah bagi entitas asing alien, sekarang mereka sudah selamat. Tapi ada dua petugas kepolisian yang hilang dan tidak tahu di mana rimbanya. Dan begitu pula nih dengan Clark Kent yang tidak diketahui entah di mana. Ketika semua orang menyaksikan Superman pergi meninggalkan lokasi, dia menyatakan ada kerjaan lain untuk dia selamatkan. Si Billy McCoy pun menjadi curiga karena yang dia ketahui dari logat bicaranya Superman tidak seperti biasa. Menurutnya, Superman telah berubah dari sosok pelindung menjadi sosok Mesias yang mengklaim dirinya sendiri ke hadapan publik. Di tempat lain, Superman menyerbu ke sebuah gudang penyimpanan milik tentara, di mana tempat itu dia memerintahkan agar robot yang pernah menjadi ancaman di kota Metropolis untuk dibongkar dan mereka pelajari. Tapi sekarang Superman malah berubah pikiran. Dia menganggap robot tersebut suatu saat akan menjadi ancaman bagi mereka selama mereka ada di sana. Dia melawan protes tentara yang sedang bertugas, menghancurkan mereka semua dengan penglihatan panas heat vision-nya. Kemudian dia pun menabrak dinding laboratorium di mana para ilmuwan sedang mempelajari makhluk hidup mutan robot yang pernah menjadi ancaman, yaitu mutan Titano. Superman beralasan Titano tersebut suatu saat nanti akan menjadi ancaman dan mara bahaya bagi mereka, dan dia memutuskan untuk menghancurkannya. Tidak Titano saja, bersama semua mutan yang lainnya, dan atas perbuatannya itu diterbitkanlah dalam sebuah pemberitaan media. Beberapa hari kemudian, sipir penjara Sheldon sedang memindahkan sekelompok teroris yang dikenal sebagai Sky Raiders ke fasilitas keamanan maksimum di tempat lain. Para teroris tersebut percaya nih, Superman mungkin nanti akan mengejar mereka selanjutnya. Baru saja mengatakan demikian, kendaraan yang membawa mereka tiba-tiba tergelincir pada es di tengah jalanan yang terungkap disebabkan oleh nafas bekunya Superman. Pada akhirnya dalam konfrontasinya itu diberitakan media, Superman membukukan semua penjahat Sky Raiders hingga tewas semua. Di kantornya, Lois Lane meminta Jimmy Olsen untuk melakukan peretasan untuknya. Wanita itu percaya dia tidak akan mengajukan pertanyaan tentang masalah sensitif yang sedang dia hadapi mengenai Superman. Namun perhatian mereka terganggu oleh kabar berita yang menyatakan Superman telah melakukan pembunuhan kesekian kalinya setiap penjahat yang dia temukan. Laporan TV juga menyatakan bagi mereka yang pernah bersekutu dengan Superman, termasuk wali kota
dan Komisaris Polisi David Corporon tidak yakin lagi akan hubungan baik mereka dengan Superman. Di tempat lain, Jenderal Sam Lane yang juga ayahnya si Lois Lane melihat berita tersebut yang akhirnya dia memerintahkan Key Squadron-nya untuk bergerak melawan ancaman manusia super. Menurutnya, Superman sekarang sudah berubah haluan, bukan sosok penyelamat tetapi adalah sosok ancaman. Di acaranya Billy McCoy, Superman dengan emosinya melabrak Billy. Di tengah acara siarannya sedang berlangsung, dia pun membawa reporter tersebut dan mengangkatnya ke atas udara tepat di atas gedung Daily Planet yang baru. Lois Lane pun menyuruh Jimmy Olsen keluar untuk meliput apa yang terjadi di sana, sementara dirinya berjuang sekuat tenaga untuk menghubungi Clark Kent. Di saat Superman melemparkan McCoy ke bawah, helikopter liputan tidak menyangka Superman baru saja melemparkan reporter itu dari atas gedung yang tinggi. Sementara itu, Clark Kent yang asli dikerumuni oleh serangga-serangga terakhir yang menyerangnya. Dia berada di tempat lain dan terbangun di saat Lois memanggil namanya. Clark Kent tersentak menyebut nama Lois, di mana dia mengenakan jubah Superman, tapi dalam keadaan yang mengapung di luar angkasa. Beberapa saat setelah Billy McCoy dijatuhkan dari tangan Superman yang palsu, tiba-tiba, boom, Kara Zor-El datang dan menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan McCoy, Kara Zor-El tentu saja terkejut karena rupanya sepupunya itu akan membunuh manusia yang tidak bersalah setelah pertemuan terakhir mereka. Superman memberitahunya yang menganggap dirinya adalah golongan umat manusia. Setelah menyesuaikan ucapannya agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Krypton dengan Kara, Superman impostor yang marah melepaskan sinar heat vision-nya, di mana sinar heat vision-nya itu membuat Kara menjadi berteriak kesakitan. Pihak kru helikopter berita Lois merekam pertempuran tersebut, berharap gadis super baru ini akan menyelamatkan kota dari mantan pahlawannya, yaitu si Superman yang sekarang ini sudah seperti orang gila. Pertarungan mereka berkecamuk di seluruh metropolis dan meskipun ada upaya yang signifikan dari serangan Kara, duplikat Superman ternyata dapat mengungguli kemampuan Kara Zor-El hingga akhirnya dapat mengalahkannya tanpa ampun. Lois yang masih berada di kantornya dan melihat peristiwa itu dalam sebuah layar berita, dan sebelum terjadi yang tidak diinginkan lebih mengerikan lagi, dia memanggil nama Superman dengan suara teriakan untuk segera menghentikan serangan Superman yang palsu. Namun panggilan teriakan Lois tersebut sepertinya membuat Superman palsu mendengarkannya. Lois pun menyadari ternyata Superman itu mendengarkannya, tapi tanpa disadari keduanya bukan hanya Superman palsu yang mendengarkannya. Di luar angkasa, Clark Kent sebagai alter ego dari Superman yang asli mendengar juga akan panggilan Lois, di mana juga Lois mendengar suara Clark Kent yang menyebut namanya melalui headsetnya, dan dia pun percaya mendengar kabar dari Clark Kent yang telah hilang selama beberapa hari terakhir. Tiba-tiba tubuh Superman dipenuhi dengan rasa sakit yang seolah-olah ditransfer ke duplikatnya yang palsu itu ke lokasinya ke bumi. Hal ini membuat Kara Zor-El alias si Supergirl mengambil kesempatan untuk melawannya, dan pukulannya si Kara Zor-El itu cukup melemahkan Superman yang palsu sehingga Superman yang asli yang masih mengawang di luar angkasa dapat berkomunikasi dengan si penipu itu. Superman telah mendengar suara Lois Lane melalui telepon yang tersembunyi di kostumnya karena hubungan psikis antara dia dan duplikatnya memungkinkan duplikatnya dapat mendengar komunikasi mereka. Menyadari bahwa duplikatnya itu telah mengakses ingatannya, Superman juga memahami dia juga dapat mengakses ingatannya. Ternyata duplikatnya itu berasal dari sebuah planet bernama Jazur yang ditemukan oleh Collector of Worlds, ya si Brainiac, di mana masyarakat yang ada di planet Jazur setelah menciptakan matriks nanoteknologi yang canggih untuk menjaga planet itu dalam keseimbangan ekologi, lingkungan, teknologi, dan antropologi yang berkelanjutan. Meskipun upaya nanobot untuk menjaga planet tetap berfungsi selama serangan Brainiac, namun pada akhirnya Imperial City, yaitu kota terbesar di planet Jazur, berhasil direbut dan ditempatkan di dalam botol toples kacanya Brainiac. Karena Brainiac tertarik pada nanoteknologi mereka dan kemampuannya untuk merekonstruksi dan percaya bahwa nanoteknologi adalah rahasia keabadian dan tidak dapat dihancurkan, di mana si Brainiac ingin memasukkannya ke dalam sistem bioteknologinya sendiri. Namun nanoteknologi Jazur terbukti tidak sesuai dengan nanoteknologi milik Brainiac sendiri. Hal ini menyebabkan kota
Imperial City menjadi meledak dan menghancurkan semua Nanites yang masih ada di sana. Meskipun hancur nih, tapi ada satu Nanite Jazur yang kecil yang selamat dari ledakan itu. Nah, suatu saat ketika Superman berhasil menaiki kapal aliennya si Brainiac dengan harapan bisa menyelamatkan kota Metropolis dari semua koleksian toplesnya Brainiac, Superman pun membobol toples yang berisi baju kostum armor Krypton. Nah, disitulah ada satu Nanite yang telah menempel pada pakaian kostum itu. Superman juga menyadari alasan alien yang menyerang Metropolis itu tidak dapat dilacak adalah karena mereka datang ke bumi bersamanya 5 tahun yang lalu. Duplikat itu, ya si Superman yang palsu, tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali membalas pukulan Kara Zor-El tanpa ampun sampai dia kehilangan keinginan untuk melawan dan hanya menerima pukulan itu. Semua staf Daily Planet yang melihat pertempuran tersebut menjadi ketakutan dan mereka menjadi bertanya-tanya apakah propaganda sensasional Billy McCoy terhadap Superman ada kemungkinan benarnya juga. Di tempat lain, Jenderal Sam Lane bersiap mengirim serangan udara ke Metropolis, percaya bahwa waktunya telah tiba untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh alien manusia super. Sebelum melakukannya, Jenderal Lane menelepon putrinya, Lois Lane, untuk memberikan peringatan tentang serangan dan evakuasi warga. Sementara itu, Superman yang palsu bersiap untuk memberikan pukulan mematikan ke arah Kara, tapi tanpa diduga ada bayangan merah dan biru melayang turun dari angkasa dan menjatuhkan duplikatnya dari tanah daratan. Terungkap itu adalah Superman yang asli yang akhirnya telah kembali. Penduduk Metropolis menjadi terkejut dan lega melihat bahwa mereka salah menduga karena tidak mempercayai Superman yang tadi. Kenapa bisa sebrutal yang mereka lihat? Superman pun menjelaskan serangan alien es dan api yang ada di Metropolis beberapa saat yang lalu adalah tanggung jawab si Superman yang palsu tersebut. Yang kemudian Superman palsu pun berbicara dalam bahasa aneh yang sama sekali diucapkan alien-alien yang sebelumnya, yang artinya membenarkan cerita Superman tersebut. Hanya saja nih, jet militer malah mendekat untuk menyerang si Superman yang palsu itu. Tetapi Superman ya tentu saja tidak memberi mereka kesempatan untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kota Metropolis dan menyeret duplikat tersebut ke limbah beku yang ada di Antartika. Sementara itu, Billy McCoy memulai siaran berita di mana dia meminta maaf kepada Superman karena berusaha mencari kesalahan dalam tindakannya. Di tundra bersalju, Superman menjelaskan bahwa dia sekarang tahu apa tujuan Nanites bersamanya karena mereka diciptakan untuk membangun dan memelihara kemitraan simbiosis dengan Jazur. Mereka kini mencoba menciptakan kembali hubungan simbiosis tersebut dengan menggunakan bumi dan Superman. Namun mereka melakukan beberapa kesalahan. Ketika Superman menggunakan penglihatan panas heat visionnya untuk menghentikan tank yang penuh dengan teroris, Nanites itu mengasimilasi kekuatan api optiknya dan bergabung dengan tubuh inang untuk menciptakan monster api. Superman pun menyadari penghancuran planet Jazur yang ada di kapal Brainiac telah merusak fungsi arahan dan analitis utama Nanites. Itulah sebabnya para Nanites berpikir bahwa makhluk api dapat menyatu dengan kota yang diciptakan sesuai dengan gambaran Superman, dan untuk itulah mengapa para Nanites tidak dapat menerima bahwa mereka memiliki kekurangan. Kesalahan yang kedua adalah ketika Superman menggunakan kekuatan optik dan pendengarannya untuk menyelamatkan beberapa orang yang terjebak di stasiun kereta bawah tanah, dan para Nanites telah mengasimilasi kekuatan tersebut untuk menciptakan monster yang dapat dilihat dan didengar semua orang kecuali dirinya. Mereka pun kemudian meniru nafas dinginnya ketika dia memadamkan api dan menggunakan teman Superman yaitu si Heather Kelly untuk menjadi tuan rumah monster es. Akhirnya mereka pun menciptakan seorang Superman yang kekuatannya menimbulkan ketakutan dan kebencian, sesuatu yang tidak ingin dilihat Superman lagi. Pada saat pertempuran mereka, akhirnya Superman dapat menghancurkan Superman palsu. Tidak lama kemudian, Supergirl Kara Zor-El pun menghampiri sepupunya dan meminta penjelasan darinya. Dia pun berjanji untuk memberitahunya setelah Kryptonnya membaik, dan kemudian mereka berdua memutuskan untuk membuang sisa-sisa Nanites Superman palsu yang menjadi debu di bawah sinar matahari.
Beberapa saat kemudian, Clark Kent mengunjungi Heather Kelly yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Clark meminta maaf kepada wanita itu karena telah menempatkan dia dalam keadaan yang berbahaya. Wanita itu pun menjawab untuk tidak mengkhawatirkan tentang hal itu. Heather pun menyadari dia bukanlah wanita yang benar-benar diinginkan Clark. Clark Kent pun menyampaikan kepada Heather dia akan selalu baik-baik saja dan akan selalu menjadi teman yang dapat membantunya. Heather pun berharap suatu hari nanti Clark Kent akan menemukan gadis yang tepat untuk dicintainya. Saat Clark Kent dan Heather berbicara di dalam ruangannya, di luar ruangan ada Lois Lane yang berdiri di sana sambil mendengarkan apa yang dibicarakan Clark dan Heather barusan. Di tempat lain, satelit Stormwatch dihancurkan oleh entitas yang tak dikenal, yang kemudian menuju ke Diamonid's Outpost Sol 3, yaitu ke bumi, dan cerita pun berakhir. Nah, itulah dia art cerita Superman What Fresh Tomorrow yang ada di serial Superman volume ketiga di era New 52. Kisah cinta Superman Clark Kent dan Lois Lane tidak terjalin di era ini. Justru Clark Kent dijodohkan oleh rekan jurnalisnya Heather Kelly, tetapi si Heather Kelly pun menyadari cintanya tidak untuk si Clark Kent. Tulis komentar kalian mengenai cerita video ini ya. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming. Sekali lagi aku sampaikan yang belum subscribe channel DC Indonesia agar mensubscribe-kannya. Sampai jumpa pada art cerita yang selanjutnya, yaitu Superman Secrets and Lies. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses untuk kita semua. Salam DC Indonesia. Yeah.